بسم الله الرحمن الرحيم. نوعنا التعلم والتعليم والنفع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا وما علمه الله من صالح النيات. أن الله يدخل نياتنا وإياكم في نية الصالحين، يجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin sudah mulai masuk bab al-makharij, makharijul huruf, makhraj huruf Arab atau huruf al-hijaiyah. Juga kemarin kita belajar huruf itu ada dua, huruf asliyah. Huruf asli yang kita belajar alif, ba, ta, tha, jim, ha sampai akhir. Ada huruf far'iyah wahiyya allati tatawallad min harfain, kita kemarin sudah jelasin. Hari ini kita sudah masuk ke huruf al-asliyah. الحروف الأصلية مو بلان الحروف الهجائية، مو حروف الأبجدية. مو بلان الحروف الأبجدية juga, tapi kadang-kadang orang Arab kasih perbedaan sedikit di antara huruf hijaiyah atau dan abjadiyah. Abjadiyah itu yang mulai dari abjad, tidak alif ba ta tha jim sampai akhir, tapi abjad hawaz huti kalimat. Itu kalau kita hitung ya dapat 28 huruf atau 29 sama hamzah. Sama, tetap sama. Tapi mereka di situ bilang abjadiyah. Kalau alif, ba, ta, tha, jim, ha yang kita biasa belajar pertama kali, itu namanya al-huruf al-hijaiyah. Padahal dua-duanya sama. Kalau kita hitung alif, ba, ta, tha, jim sama abjad. Abjad, alif, ba, jim, dal. Dal di sini huruf yang ketiga. Tapi di situ huruf yang keempat atau lima, ya seperti itu aja. Tidak jauh-jauh. Oke. Al-huruf al-asliyah. Al-huruf al-asliyah. At-tis'a wal-ishrun. Yang 29. Yang 29. Kemarin kita jelasin kalau di huruf hijaiyah, di ahkam an-nun as-sakinah bilang 28. Kalau di ahkam an-nun as-sakinah bilang 28. Tapi di sini 29. Kenapa? Karena hamzah sendiri, alifnya juga sendiri. Coba lihat. Al-makharij al-ammah itu tempat keluar huruf itu ada 5 tempat yang umum. Kemarin kita sudah mulai atau masuk bilan apa itu di dalam satu kata semuanya keluar dari mulut. Bibir, kemarin kita bilang bibir dari mulut, lidah dari mulut, rongga mulut dan tenggorokan itu di mulut. Sudah semuanya dari situ. Kharij huruf. Lebih jelas lagi biar kita paham, nggak ada yang keluar dari telinga, nggak ada yang keluar dari mata, ya semuanya dari mulut sama tenggorokan, Yang pertama al-makharij al-raisiyah itu, atau namanya makharij raisiyah atau al-makharij al-ammah. Kadang-kadang mereka kasih istilah al-makharij al-ammah, makharij umum. Ada makharij khusus atau al-makharij al-raisiyah, itu yang asli, yang apa itu bilang? Raisi apa itu? Baik. Al-makharij al-ammah al-raisiyah hiya 5. Itu yang tadi bilang 5 tempat. Yang pertama al-jawf. Al-jawf itu kita sudah jelasin. Al-jawf itu kemarin bilang rongga mulut dan tenggorokan. Lebih jelas lagi, itu tempat yang kosong di dalam mulut dan tenggorokan. Kenapa bilang cek tempat yang kosong? Karena huruf yang asli biasa ada 2 benda yang kemarin kita bilang, lidah sama langit-langit, bangkai lidah sama langit-langit, di tenggorokan sama. Ya, ada beberapa benda yang bergerak waktu ucapannya, tapi kalau al-jawf itu enggak ada. Al-jawf itu suaranya di tempat yang kosong ini, yang di mulut, mulai dari belakang gigi sampai paru-paru ya, sehingga paru-paru. Syekh kenapa bilang sehingga paru-paru? Karena kita kemarin sudah belajar as-saut mulai dari mana suaranya atau nafasnya keluar dari paru-paru
terus ketemu sama bita suara, terus muncul suaranya, tapi harus ada dua benda yang tadi bilang, dua bibir atau lidah sama langit-langit atau bibir sama gigi, ya ketemu huruf, ketemu dua benda tersebut jadi hurufnya. Oke, al-jawf wa huwa al-khala' ad-dakhil fil fam. Al-khala' ad-dakhil fil fam. Di sini mereka bilang al-jawf itu makhrajun muqaddar, bukan hakiki. Makhraj hakiki ini kalau kita bilang ab, teori yang kemarin kita belajar ab, ini lihat bibir bawah sama bibir atas ketemu ab. Nanti kalau itu masalah lain. Kita sekarang lagi bahas tentang makhrajnya. Ab, fa, af, bibir sama ujung gigi. Sa, as, lidah sama ujung gigi. Terus menerus seperti itu. Ini yakin. Yakin kita bisa lihat tempatnya, bisa tahu, bisa rasa. Ini lihat as, mungkin kita bilang qaf, dalam mungkin di sini lihat aq, ko. Kalau kita ucapan seperti ini keras, aq, ko, aq yang bergerak kamu bisa tahu bergerak di mana. Di dalam mulutmu itu pangkal lidah ketemu sama langit-langit. Jadi aq, nanti kalau itu masalah hukum lain kita belajar. Ini yang kita bilang makhraj muhaqqaq, yakin. Ada makhraj muqaddar. Ini huruf al-jawf. Huruf al-jawf ini yang kita kemarin huruf al-mad. Huruf maddin lil hawa tantahi alif waw ya. Alif waw ya. Ini makhrajnya bukan yakin seperti tadi ba, seperti fa, seperti sya, seperti lam, al, ujung lidah sama langit-langit, seperti sin, as. Kita bisa tahu makhrajnya. Tapi kalau huruf al-mad, ini contoh as-sama, ini di mana tempatnya? Di belakang gigi ini, dari belakang langsung, atau di tengah mulut, atau di tengah tenggorokan, enggak ada. Itu namanya suaranya ambil yang tadi kita bilang semuanya kosong di mulut. Yang namanya al-jawf. Al-jawf. Dalam bahasa Arab al-jawf itu semuanya yang di dalam itu namanya jawf. Ada dalamnya itu namanya jawf. Ini contoh. Kita manusia. Tubuh kita di dalamnya ada apa? Ayo hitung, bilang ada paru-paru, ada jantung, ada mah, ada usus atau namanya apa itu, kita bilang namanya jauf ibn Adam. Jauf ibn Adam. Yang kosong itu namanya jauf. Tadi kita bilang jauful fam wal hal. Jauf itu tadi bilang apa? Mulut dan tenggorokan. Ini yang kosong. Jadi al-jauf. Dalam riwayat hadis Rasulullah SAW bersabda, "Lau kana libni Adam wadi min dhahab labtagha lahu thani." Kalau anak Adam memiliki satu lembah dari emas, dia pengen minta yang kedua. Kalau dapat kedua, dia minta tiga. Kalau dapat tiga, minta empat. Itu satu lembah dari emas, Artinya anak Adam itu tamak sekali. Kita lihat orang yang sudah rezekinya lancar, rezekinya bagus, rumahnya mewah, mobilnya, rezekinya Masya Allah bagus, dia tetap masih capek seperti orang yang tidak punya makan. Pasti harus seperti itu. Juga tidak bisa bilang sudah cukup, saya kenyang, sudah masih minta lagi. Kalau dapat ya pasti. Rasulullah bersabda, "Wala yamla jawfu ibn Adam illa turab." Anak Adam itu terus menerus seperti itu, masih ingin sampai dia wafat. Maksudnya sampai wafat. Tidak ada yang bisa isi tadi bilang jauf ibnu Adam yang tadi bilang tempat paru-paru, tempat mah atau tempat usus itu enggak ada yang isi kecuali tanah. Maksudnya apa? Maksudnya wahai anak Adam, nanti kamu wafat, itu yang isi dalammu tanah. Jadi tawadhu, rendah. Jadi jangan jadi orang tamak. Oke, hasilnya kita bukan di sini. Nanti kita belajar tasawuf. Tapi di sini biar kita paham kata al-jawf. Al-jawf.
Apa itu? Ya mungkin semoga sudah paham artinya al-jawf. Tapi di sini karena tadi kemarin belajar, karena kemarin kita belajar suara, nafas. Kemarin belajar definisi suara, definisi nafas. Ya, suara dari mana? Awalnya dari mana? Itu yang kita bilang dari paru-paru ketemu sama tenggorokan atau sama lidah, suaranya sama lidah dan tempat yang lain sesuai makhrajnya. Itu namanya jawf. الجوف هو الخلاء الداخل في الفم وحروفه ثلاثة. حروف مد للهواء تنتهي. Kita bilang as-sama. Dilihat panjangnya mau baca 2, 3, 5, 6 terserah. Tapi hurufnya dari mana? Itu yang tadi kita bilang hurufnya berkiraan, bukan yakin. Kenapa Syekh bilang berkiraan? Karena kita tidak bisa tahu ini dari awal tenggorokan, dari awal jawf itu yang tadi bilang kosong dari tenggorokan sampai mulut, atau di tengahnya, atau di akhirnya, atau di mana. Kita tidak bisa, tidak yakin seperti huruf yang lain. Oke, huruf maddin lil hawai tantahi al-alif as-sakinah al-maftuh ma qablaha. Syaratnya alif yang mati sebelumnya fathah. Tapi juga tetap alif itu selalu seperti itu. Alif selalu mati sebelumnya fathah. Enggak ada alif mati sebelumnya kasrah, sebelumnya dhammah. Tidak ada. Sama sekali. Keadaan alif seperti itu. Selalu. Oke. Al-waw as-sakinah al-madmum ma qablaha. Waw yang mati atau waw yang mati sebelumnya dhammah. Tapi waw mati sebelumnya fathah bisa. Ya mati sebelumnya kasrah. Ini huruful mad. Di dalam satu kata di Al-Quran, fi nuhiha. Belum share. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Oke, ini saya ulang lagi. Tadi ini lihat, ini yang kosong. Yang tadi kita bilang al-jawf. Ini. Sama ini. Ini yang kosong. Kalau kena sampai kanan atau kiri dari tenggorokan itu sudah jadi makhrajnya muhaqqaq. Tapi tadi makhrajnya muqaddar. Oke, la ilaha illa anta. Ini lihat contohnya yang tadi bilang nuhiha. Nuhiha. Dzalika min anba'il ghaibi nuhiha ilaik. Kata Allah enggak mau. Kata nuhiha. Nuhiha waw mati, ini lihat waw mati sebelumnya dhammah, ya mati sebelumnya kasrah, alif mati sebelumnya fathah. Itu seluruh huruf al-jawf atau 3 huruf al-jawf di dalam satu kata. Juga kadang-kadang kita pakai qala yaqulu qul, ya kan? Qala yaqulu qul bisa juga. Bisa masuk. Terserah mau kata lain juga, yang penting alif mati sebelumnya fathah, ya mati sebelumnya kasrah, waw mati sebelumnya dhammah. Oke, وهذه الأحرف تخرج من جوف الفم وليس لها حيز يعتمد عليه أو تنتهي إليه إنما تنتهي للهواء. Suaranya habis di udara ini. As-sama. Kalau kita lurus tidak mentok di lidah kita. Kalau bilang ab, ini mentoknya 2 bibir sudah tutup. Tapi as-sama. Jadi kita ikut teori yang mereka bilang 6 harakat, 5 harakat, 4 harakat sesuai qari. Karena beda mereka tentang panjangnya. Oke, Ali.
Dia bisa montok ta'malu sampai apa sehingga kamu baca panjangnya yang kita butuh atau yang kita belajar 2, 4, 6. Kalau 4 harakat atau 6 harakat. Fa'aliful jawfi ini Imam Al-Ghazali namanya ini al-huruf al-hawaiyah. Al-huruf al-hawaiyah dari al-hawa udara. Apa nama kasih nama huruf hawaiyah? Kenapa kasih nama al-huruf al-hawaiyah? Karena tadi bilang suaranya tetap lanjut ke udara, tidak berhenti-berhenti. Ya, itu namanya al-huruf al-hawaiyah. Qala Ibnu Jazari, fa'aliful jawfi wa ukhtaha. Nah, fa'aliful jawfi. Alif keluar dari al-jawf. Wa ukhtaha, saudaranya. Saudara alif itu biasa apa? Ya dan waw. Wa ukhtaha. Wahi itu semuanya alif dan waw dan alif waw dan ha dan ya itu huruf maddin lil hawai tantahi. Yang tadi bilang namanya huruf mad. Oke. ينبغي إخراج الحروف الجوفية خاصة من جوف الفم بدون أي شائبة من الأنف كما يفعله كثيرون ولذا كان دقيقا. السماء السماء harus suaranya bersih. Semuanya dari mulut. Huruf al-hawa, huruf al-jawf itu tadi waw, alif, ya harus dari mulut. Jadi sama ta'malun wallahu khabirun bima ta'malun. Kenapa? Tadi kita bilang dari rongga mulut dan tenggorokan keluar ke luar. Enggak ada hubungan sama hidung. Oke, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada berapa di sini tambahan, tapi kita sudah belajar. Di sini ada satu hukum yang saya mau tambah biar saudara biasa anak Indonesia atau saudara kita orang Indonesia biasa salah di situ. Ini yang tadi saya bilang al-khankhana. Dalam bahasa Arab ini katanya yang kecil ini saya hapus ini kata al-khankhana. Al-khankhana. Apa itu al-khankhana? Al-khankhana. Al-khankhana. Ikhraj al-huruf min al-anf musharrabatan bi'unna. Definisinya al-khankhana adalah keluarin huruf dari hidung ada suara atau ada suara gunna atau dengung. Kita lihat huruf alif. Ini dari hidung. Ba, ta, sa, ja, ha. Ini salah. Harus ba, ta. Lihat gimana bersih. Kalau ada suara dari hidung berarti ini kamu punya sifat al-khankhana. Harus saya belajar biar hilang itu bagaimana pegang hidung ucapan hurufnya. Kalau ada suara dari hidung berarti masih salah hurufnya, masih salah atau kamu masih pakai atau ada sifat al-khankhana di hurufmu. Kamu bersihin. Pegang hidung ucapan hurufnya. Ba, ta. Dari suara bisa. Tapi biar kita di sini baru belajar atau baru paham pegang hidung ucapan. Kalau ada ba salah, ba, ma, salah. Harus ba. Walau suaranya kencang sedikit. Ba. Ini yang benar, yang tadi bersih. Ba. Yang salah ba, ta, sa. Sebab salah ini banyak melakukan salah ini sebabnya karena kita mau kasih nada, mau kasih irama, kadang irama namanya apa atau suara yang bagus maksudnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus bagaimana caranya? Yang biasa kita pakai, biasa kadang-kadang tanya sama orangnya. Ya, nama kamu siapa? Dia kasih nama. Oh iya, ini suaranya tipis, bukan seperti yang dia baca. Kenapa? Yang juga kadang-kadang saya pakai sama saudara-saudara yang ikut kelas-kelas bahasa harian. Maliki yaumiddin, maliki, kenapa?
Maliki, ma. Kamu bilang makan atau makan. Ini lihat suaranya beda aja. Maliki, makan atau makan. Ini kata Indonesia. Ma. Ya, kalau ucapannya mama, kamu bilang mama atau mama. Ya, Syekh mama. Oke, kenapa di Al-Fatihah baca maliki? Di Al-Fatihah sudah baca ini seperti tadi bilang mama atau bilang makan atau bilang masuk atau ya macamnya yang huruf yang biasa kita pakai. Sebabnya tadi saya ulang lagi, sebabnya dia perbuatan nada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini semuanya dari hidung salah. Harus a'udzu billahi. Ini lihat suaranya keluar. Tidak ada kayak ada sesuatu yang pegang suaranya. A'udzu billahi. Sebabnya apa? Kurang buka. A'udzu billahi. A'udzu billahi. Kalau kurang buka, suaranya kayak mau keluar. Tidak ada tempat, tidak ada jalur, tidak ada jalan. Dia balik lagi ke hidung karena itu jalur atau jalan yang terbuka atau yang buka bisa lewat. Jadi a'udzu, tapi kalau belajar buka mulut, a'udzu billahi, suaranya beda sedikit aja. Beda. Itu yang namanya tadi al-khankhanah, ikhrajul huruf min al-anf musyarrabatan bi ghunnah. Jadi hati-hati kalau ada suara seperti ini, kalau ada huruf masih ada huruf seperti itu atau huruf kamu masih seperti itu, perbaiki biar bacaan hurufnya bersih. Oke. وكثيرا ما نرى شخصا صحيح النطق فإذا قرأ القرآن قرأ الحروف ممزوجة بغنة من أنفه seperti yang tadi kita jelaskan. Masya Allah. Ini yang di halaman ini caranya bagaimana ini lihat biar kamu belajar, biar kamu bersihin hurufmu dari al-khankhana, dari suara itu yang tadi bilang dari hidung. Ya, dia bilang untuk lafaz au sampai menyium bibir. Jangan au. Ini lihat au, suaranya kurang. Au. Ucap. Ma'a mattihima ila al-amam. Usaha biar menyium bibir. Au. Jangan au. Au. Ini dari arah ini. Au. Jangan au. Ini beda. Au sama au. Munyungnya kayak lebih. Itu wow yang benar, yang asli. Oke. Biar bersihin, ayo sekarang pegang hidung. Tadi au. Ini ucapan yang biasa. Sekarang pegang hidung. Au. Ini salah. Au. Suaranya dari mulut jadi wawnya atau waw yang benar atau bersih. Isna' ma sana'at ila akhirih. Tapi di seluruh huruf. Kalau kamu sudah paham di huruf pertama aja, sudah tidak perlu latihan di setiap huruf. Saya mulai sama a, ini salah. Setelah dengar kelas ini atau dengar caranya, jadi a, sudah selesai. Yang lain ba, suaranya berubah dari ba, ta, sa. Oke, lanjut sudah cukup dari satu kali. Tapi kalau kamu masih ragu, masih ada berapa huruf sudah tahu bagaimana cara bacaannya yang benar, sudah berapa huruf yang ada berapa huruf yang belum tahu yang benar, boleh kamu latihan di huruf yang masih ragu. Ini huruful jawf, huruf maddin lil hawa'i tantahi. Sekarang makhraj yang kedua itu makhraj yang umum. Makhraj yang umum itu al-jawf. Al-jawf itu 3 huruf dari al-jawf. 3 huruf tempat keluarnya dari al-jawf atau rongga mulut dan tenggorokan. Alif, waw, ya tadi. Sampai mereka tidak bisa bagi-bagi awal al-jawf, akhir jawf itu di tengahnya, di atas, paling bawah. Karena tadi bilang hurufnya tidak muhaqqaq, makhrajnya bukan yakin, makhrajnya berkiraan.
dari rongga mulut dan hidung. Oke, makhraj yang kedua al-halq. Al-halq itu namanya apa itu bahasa Indonesia? Tenggorokan. Tenggorokan, Syekh. Tenggorokan. Tapi saya dulu hafal kontorakan. Tenggorokan sama kontorakan dekat ya kan. Walil halqi al-halq. Ya. Al-halq itu di gambar yang tadi. Ini lihat di sini di gambar yang sebelumnya. Ini. Al-halq ini ada tulisan al-halq. Tapi karena gambarnya di sini kecil, tidak bisa apa namanya panjang, seharus sampai bisa leher dada, bisa lihat lehernya. Ini sampai ini namanya tenggorokan dari sini, dari dalam ya, bukan dari depan, dari dalam ke makhrajul kha wal ghain. Makhrajul kha di mana makhrajul kha wal ghain nanti kita belajar. Itu makhrajul kha wal ghain yang kita keluarin dahak biasa. Mau keluarin dahak gimana? Itu tenggorokan yang paling dekat ke mulut. Bisa bilang paling jauh atau bilang adna. Adna itu paling dekat ke siapa paling dekat ke orangnya yang lagi bicara sama kita. Kalau yang dalam itu paling dalam, kenapa bilang paling dalam? Ya karena orangnya yang di depan kita yang paling dekat tenggorokan arah atas, di tengahnya sudah tengah, di bawah itu paling jauh dari orangnya. Tapi kalau kita lihat tadi bilang suara keluar dari mana itu datang dari tenggorokan, dari paru-paru, dari paru-paru. Oke, dari paru-paru itu yang paling dekat ke paru-paru, jadi yang paling bawah. Karena langsung suara keluar ketemu sama makhrajnya atau keluar dari paru-paru, jalan yang pertama ketemu itu tenggorokan. Oke, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Aqsal halq walil halq salata. Itu al halq karena al halq tadi makhrajnya yakin, tempatnya jelas, bukan seperti al jawf. Itu mereka bisa jadikan 3 bagian. Yang pertama itu yang paling bawah. Yang paling bawah dekat ke dada. Bisa bilang dekat ke dada. Bisa bilang karena ada istilah seperti itu. Ada yang bilang mimma yalis sadr, paling dekat ke dada. Ada yang bilang mimma yali ya dekat ke paru-paru tadi bilang. Itu yang paling bawah, paling dalam. Kenapa bilang paling dalam, Syekh? Kamu tadi bilang suara keluar dari paru-paru, ini seharus kita bilang paling awal atau paling dekat ke paru-paru. Ya betul, seharus seperti itu. Tapi ini mereka bilang karena kalau kita duduk sama orang, ini sekarang bicara kita sama manusia. Jadi kalau kita bilang paling dekat, tenggorokan paling dekat artinya atas. Paling jauh, paling bawah artinya di yang dalam atau paling dalam bahasa Inggris juga ada yang pakai paling dalam. Aqsal halq ay aqrabu syai'in ila sadr. Ini lihat aqsal halq ay paling dekat ke dada. Wahia mantiqatul hanjarah. Mantiqatul hanjarah yang di sini. Di sini enggak tahu siapa yang berani membeli sapi atau kambing. Itu namanya hanjarah yang kita waktu sembelih atau membeli sapi atau kambing harus kita buka itu. Anjarah. Al-hanjarah. Al-hanjarah itu biasa orang yang faham atau pintar bagaimana cara membeli harus sampai potong. Setelah potong itu sudah selesai. Setelah potong urat darah, urat atau bilang tempat air, tempat darah, tempat makan atau nafas sama al-hanjara itu sudah selesai. Biarin hayawan tersebut sampai dia mati. Tunggu biar darahnya keluar. Kita di sini enggak ada, tapi biasa yang kita belajar dari guru-guru, mereka bilang taruh jarimu di sini. Yang di antara 2 tulang. Itu yang tempat kecil ini, taruh. Ayo ucapan hamzah. A sama ah. Rasa ada yang bergerak. Kalau taruh, ini lihat. A, ah, a, ah, a. Taruh jari ke
jalur tenggorokan, bukan kanan kiri enggak. Ini itu yang namanya tadi al-hanjara. Enggak tahu namanya al-hanjara dalam bahasa Indonesia. Namanya apa itu Tenggorok al-hanjara? tenggorokan Syekh. Enggak, tenggorokan semuanya, tapi ini al-hanjara masih ada. Kerongkongan. Hasilnya, ah, Kerongkongan Syekh. oke, oke. Ini kalau kita taruh jari di tulang yang dari atas ini, bukan di tempat tebis itu aja, enggak, tekan sedikit sampai sakit. Ucapannya ini lihat kamu bergerak atau rasa bergerak di bawah jarimu di dalamnya. Juga. Ini makhrajul hamzah wal ha. Makhrajul hamzah dan ha. Al-hamzah hurufnya keras. Al-ha hurufnya lembut. Al-hamzah hurufnya keras. Harus kita mu'minun ya manu ta'manu malaka la ya manun yu'minun, hamzahnya keras, tapi al-ha ya tadun. Itu yang beda di antara dua huruf tersebut. Makhrajnya sama, tapi hamzahnya keras, ha-nya lembut atau lunak. Oke, qala aqsa al-halqa yaqrabu ila sadrihi mantiqat al-hanjara wa yakhruj minhu al-hamzatu wal ha. Al-hamzah, huruf hamzah dan ha. Oke. Syekh, hamzah yang mana? Hamzah itu yang atas, yang di garis sendiri, atau yang atas di bawahnya ada alif, di atasnya ada alif, atau bawahnya di bawah alif? Itu semuanya yang ucapannya hamzah, makhrajnya dari tenggorokan. Oke. Tsumma li aqsal halq hamzun, wasatul halq itu tengah tenggorokan. Tengah tenggorokan. Oke, tadi kalau kita bilang tengah tenggorokan itu tetap sama. Kalau kita hitung dari atas, kalau kita bilang dari atas atau dari bawah, kita bilang makhrajnya mulai dari mulut atau mulai dari dalam, tetap dia di tengah. Namanya tengah. Itu tengahnya yang di sini. Di sini bahasa Indonesia saya nggak tahu juga. Tempat orang Arab mereka bilang tufahatu Adam. Biasa laki-laki ada seperti biji di sini di depan, ya kan. Kalau dia ucapan dia naik ke atas atau bicara atau makan, dia rasa di belakangnya. Itu makhrajul al-ain wal ha. Iyyaka na'budu. Jagung, Syekh. Oke. Jakun ya, namanya jakun. Zakun. Zakor. Tapi jakun ini semuanya tulis jakun. Oke. Tidak masalah. Itu belakangnya. Makhrajul ain wal ha belakangnya. Biasa itu jakun itu di laki-laki. Jelas, perempuan biasa tidak bisa kelihatan, atau kadang-kadang sesuai orangnya. Kalau dia jumbo, kalau dia kurus, banyak yang bisa lihat, ada yang tidak. Mereka di dalam bahasa Arab mereka kasih nama lucu ya, bilang tufahat Adam. Apa itu tufahat Adam? Abel Adam. Itu yang di tenggorokan. Juga di dalam bahasa juga ada yang bilang al-ghalsamah. Al-ghalsamah. Semuanya istilah aja, tapi kita mau atau butuh apa dari ini? Kita butuh belajar al-ain wal ha, makhrajnya dari tengah tenggorokan. Belakang itu namanya tufahat Adam atau al-ghalsamah atau jakun atau terserah. Yang penting makhrajnya, suaranya. Ini lihat, balik lagi ke hidung. Betul, makhrajnya dari tengah tenggorokan, tapi waktu ucapannya ada campur sama suara dari hidung. Jadi iyyaka na'budu. Kenapa ada ini hidung? Tadi kita barusan bilang dari tenggorokan, dari keluar dari tengah tenggorokan. Terus kenapa balikin ke hidung? Itu paling banyak atau enggak tahu saudara kita orang Indonesia itu, mereka tidak paham atau belajar dari awal seperti itu,
Atau sebabnya apa? Sampai banyak ucapannya seperti itu. Nah, harus dia belajar lagi. Banyak ibu-ibu, akhwat, saudara yang belajar, kadang-kadang kita capek di huruf ain. Ada yang sampai sekarang belum berbaiki, masih ainnya masih salah. Ainnya masih salah. Oke. Al-hamzah, al-ain. Na'budu yang bersih. Na'budu iyyaka na'budu. Ini yang benar. Yang salah itu lainnya. Na'budu iyyaka na'budu anhu. Anhu ini jadi hamzah. Kalau anhu anhum alaihim an'amta hamzah. Ini jelas, hati-hati. Jangan berubah sampai jadi hamzah. An'amta. Enggak. Ini ain harus ucapannya ain. Wa ar-rahmani. Ar-rahmani. Ya seperti tadi. Al-hamzah ma'a al-hamzah ma'a al-ha. Beda di antara hamzah dan ha apa itu? Al-hamzah keras. Al-ha lembut. Di sini al-ain tawassut. Sedang atau tengah, tidak keras, tidak lembut. Al-ha rikhawah. Ar-rahman. Ar-rahman. Jadi kalau ada ucapannya Ar-Rahmani, Ar-Rahmanir Rahim, ini salah. Karena jadikan ha, kha. Ini lihat suaranya. Ar-Rahmani, kha, kayak kha. Walau tidak kha, jelas. Tapi Ar-Rahmani, Ar-Rah. Salah. Harus hamsi. Sama rikhawahnya. Ar-Rahmani hahihu hahihu ahbah tah. Jangan tah. Atau yang biasa atau sering salah itu bukan orang Indonesia aja. Ya mungkin bilang selain orang Arab salahnya di situ ucapannya Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Salah satu salah di sini di Indonesia saya lihat orang Indonesia bilang, Syekh, ini hak besar atau kecil? Gak ada hak yang namanya hak besar atau kecil. Karena itu ha. Ini lihat suaranya kayak kebedasan. Ha. Yang ha. Beda. Juga ha ada di dalam bahasa Indonesia itu. Ha. Hi. Kita bilang rumah. Sebelah. Apalagi ya. Terus seperti itu haknya jelas. Tapi ha enggak. Tidak ada. Harus cara ucapannya ada buhha. Di dalam bahasa Arab bilang buhha di suara ha itu yang itu yang beda sama ha. Kalau lagi maju mic sedikit. Dengar ya. Ha. Tapi ha enggak ada. Ha bersih. Kalau ha itu jadi kalau ha-nya ucapannya ada ha ini jadi ha. Ha-nya ucapannya ha ini jadi salah. Ini juga. Harus kita berbeda di antara ha, membedakan di antara ha dan ha. Di suara itu bahasa Indonesia tadi bilang itu dari Ustaz Afia dulu waktu belajar. Dia bilang kayak kebedasan. Betul. Kayak kebedasan. Ha itu suara. Jadi harus kita ucapannya yang benar. Bismillah. Belajar biar baca, biar dapat belajar sama huruf yang mati. Ar-Rahmani. Belajar. Ar-Rahmani. Ulang lagi. Ar-Rahmani. Jangan Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Salah. Ar-Rahmani. Salah. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Salah. Harus ha. Ar-Rahmani. Ha-ha-hi. Bah. Tah. Sampai ucapan ha yang bersih. Oke. Yang kedua. Yang ketiga huruf apa itu? Adnal halq.
Adnal halq itu yang tadi kita bilang balin dalam. Bahasa Paling Indonesia bilang dekat balin tenggorokan. enggak, bukan. Adnal halq ya, paling dekat kemana? Itu yang tadi bilang ke lidah ya, paling dekat. Tapi kalau kita hitung asal suara dari mana ya, paling jauh. Tapi seperti kita bilang tadi, ini caranya karena kita bilang paling dekat dari orangnya yang di depan kita. Paling dekat ke guru saya, paling dekat ke mulut saya. Sudah bilang paling dekat. Aslul lisan wa huwa aqrabu syai'in ila adnal halq aslul lisan. Asal itu lidah, nempel atau tempatnya di mana? Itu makhrajnya. Gambar yang tadi itu ada di akhirnya. Coba lihat. Al-ghain wal kha. Ini lihat al-ghain wal kha di sini. Ini tempat yang ada warna sedikit. Warna apa itu? Abu-abu atau warna apa itu? Bilang hitam juga bisa bilang sedikit. Warna Yang hitam, ada, Syekh. Warna hitam. kamu tidak bisa lihat Rayyan. Dari mana ini Rayyan? Oke. Yang ada tanda ini aslul kha, aslul lidah, lisan. Lisan ini lidah, ini semuanya ya. Yang saya kasih korong ini lidah. Ini lihat ujungnya, ini belakangnya. Tapi seperti saya bilang, saya sering bilang biasa tidak pakai atau tidak ikut gambar-gambar di sini jadi bingung. Ini lihat kayak lidahnya atas Syekh. Ya kan? Kalau ada yang fokus, ini makhrajul kha Syekh ini tinggi sekali. Padahal betul bukan makhrajnya di sini, tapi karena ini gambar berkiraan. Gambar berkiraan. Biar kita tidak bingung juga, kita lihat atau ucapan seperti yang kita kemarin bilang. Kasih hamzah, kasih tasydid, ucapan. Suara yang suara mau habis atau berhenti di mana itu tempatnya. Ayo kita latihan coba. Akh, akh, akh. Dia sudah mati ya kan? Matikan suara, tapi latihan sendirian. Kita ulang lagi ya. Akh, keras. Jangan akh. Akh tidak jelas. Tapi kalau tekan akh, akh, suara kamu di mana? Kamu bisa sendiri, bisa rasa. Oh iya betul, Syekh itu di akhir atau di bangkal lidah. Bangkal lidah yang ke dalam atau ke arah tenggorokan. Betul, itu makhrajul kha. Akh, akh, sama gha, sama. Tempatnya sama. Akh, akh, akh. Tapi beda suaranya aja. Akh, Oke. Cara yang biasa kita pakai yang paling jelas lebih biar mereka faham itu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi bilang kalau mau keluarin dahak, bagaimana caranya? Ro. Itu makhraj. Sebentar, dengar. Itu makhrajul kha. Itu makhraj akhir lidah Syekh. Oke, betul. Akhir lidah. Akhir ini lihat akh. Kalau kita tekan seperti tadi, seperti teori yang kita belajar kemarin, kaidah namanya belajar makhrajul huruf, sendiri bisa terasa. Ini tadi bilang istilah tajwid, istilah ahli tajwid, mereka bilang adnal hal, paling dekat dari tenggorokan. Bisa bilang seperti itu masih tenggorokan tapi paling atas. Paling atas ya, yang paling dekat ke lidah. Mereka bilang adnal hal. Adnal hal. Mau bilang asal lidah atau akhir lidah bisa juga. Makhrajul kha. Kalau kita mau keluarin dahak seperti tadi kha. Ini saya kasih contoh biar dekat. Jangan kamu ucapan kha seperti keluarin dahak. Tapi biar terasa, biar rasa makhrajnya di mana. Kha. Bukan seperti keluarin dahak. Kha. Ini salah. Kha. Ini keluarin dahak.
Tapi makhrajnya tetap sama. Tumbatnya betul. Caranya kha salah. Kha. Ini lihat suaranya beda. Sama kha itu yang keluarin dahak. Sama kha yang ucapan kha. Khalidina khalidina kha 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 yakhluqukum yakhluqu salah. Ini keluarin dahak. Salah. Harus yakhluqu sama ghain yaghlib yaghlib ghairil maghdubi al-maghdubi. Itu saya kasih contoh lagi di al-maghdubi. Huruf ghain. Huruf ghain itu bagaimana caranya? Huruf ghain seperti kalau kamu mau dokter kasih obat, bilang ayo bersihin mulut sama tenggorokan, itu obat kadang-kadang radang ya kan? Itu bersihin, itu makhrajul ghain. Ini lihat semuanya di sini orang Indonesia, bahasanya Indonesia. Tapi waktu mau kumur-kumur bersihin tenggorokan, tidak ada yang bilang ga ya kan huruf G. Huruf G. Mereka bilang ga ya kan? Itu yang namanya dalam bahasa Arab al-ghargharah. Al-ghargharah. Itu sunnah, salah satu sunnah kalau kita ambil air untuk bersihin mulut, itu yang namanya madmadah. Juga al-istinsyaq, bersihin hidung, itu sunnah. Sama al-ghargharah, harus ada sedikit biar bersihin tenggorokan. Jadi makhrajul kha dari paling dekat adnal halq, yang paling dekat ke lidah. Wa yakhruj minhu al-kha wal ghain. Kha yakhluqu sama ghain. Gha yaghlibu al-maghdubi sampai akhir. Yakhruju ila akhirih. بالنسبة للهمزة يكون أن تكون أكثر حرف مرققا شديدا مجهورا منفتحة محذوفة فينبغي عليك أن تنطق بها سلسة سهلة. الهمزة itu jangan sampai keras. Wassama kayak jadi ain. Juga kerasnya lebih dari yang seharus. Itu hati-hati. Juga فكثير أولئك الذين يفقهون مثل أعوذ sampai banyak yang baca tafkhim. A'udhu, kenapa dari tenggorokan suaranya jangan atau khata'a harus khata'a, jangan kebawaan tebal dari ta. Jadi khata'a. Oke. Wa an ra'ahu istaghna. An ra'ahu. Ra tebal. Hamzahnya harus tipis. Ada yang bacanya ar-ra'ahu. Ra'ahu. Hamzah tipis. Ar-ra'ahu. Sama yu'minun. Ya. Famai ya. Ini karena dia baca ya tebal, jadi hamzahnya tebal juga salah. Yu'minun. Harus yu'minun juga yu'minun. Yu'minun kata yu'minun atau al-mu'minun. Hamzahnya kita lihat atau kita sudah tahu dari suaranya ini mati. Ya, kalau ya-nya dhamma yu yang tadi kita belajar yu. Hamzahnya yu'minun, kalau ucapan mati seperti ini salah. Saya ulang lagi. Lihat saya. Yu'minun. Minun. Oke. Tadi bilang minun itu ya dhamma yu. Hamzah mati Tapi kenapa minun? Ini salah karena setelah huruf yang harakatnya dhamma. Harakatnya dhamma munyung bibir waktu dia tetap bawa munyung tersebut sampai hamzah yang mati. Jadi bacaannya minun, saya harus balikin, harus irja. Minun. Saya ulang lagi di sini biar kita paham. Namanya harakah itu artinya bergerak.
Bergerak bibir ke atas atau buka namanya fathah. Bergerak bibir ke bawah namanya kasrah. Bermonyong bibir itu namanya dhamma. Huruf yang mati artinya lidahnya, bibirnya tidak bergerak. Jadi kalau kamu ucapan yu'minun kenapa bergerak, ini salah. Harus kasih hak ya aja, ya yang bergerak tapi hamzah mati, harus ucapannya mati. Yu'minu, yu'minun, al-mu'minun, al-muhtadun, terus menerus seperti itu. Wallahu a'lam. Yu'linun. Oke. Cukup ya kan? Sudah cukup. Besok minggu depan kita masuk makharijul huruf. Kita jalannya belan-belan di apa itu? Di makharijul huruf, biar saya yakin semuanya yang hadir sudah belajar ilmu tajwid, mungkin ada tambahan di makharijul huruf, sifatul huruf itu mungkin bisa jelasin lebih. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum, hafizakumullah. Oke, cukup Fathiyah. Ayo tanya, ada yang mau bertanya? Cukup, Silakan. Syekh. Cukup. Ada yang mau bertanya? Silakan.